Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga sehat. Salam safety. Saya dari kelompok 7. Kami ingin mempresentasikan program pencegahan penyakit akibat kerja di perusahaan batu bata sederhana. Untuk kelompoknya sendiri terdiri dari saya, Iksan Juanda Nur Fauzan, kemudian dilanjut ada 4 teman saya, yaitu Abdi Sulaiman Syah, Muhammad Wilya Bintang, Joni Lontara, dan yang terakhir ada Andrea Chris David. Ya, langkah-langkah yang ada dalam program kami adalah pertama ada program pelayanan kesehatan kerja, yang kedua ada penyelenggaraan medical check up, kemudian ada pengukuran tingkat ergonomi proses kerja, dan selanjutnya ada penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja, dan yang terakhir ada upaya untuk perlindungan terhadap tenaga kerja. Program pertama yaitu adalah pelayanan kesehatan kerja, yaitu adalah program yang dirancang untuk mencegah timbulnya penyakit akibat kerja di perusahaan. Kemudian dapat juga melakukan atau kegiatan yang bersifat komprehensif meliputi berbagai program. Untuk lebih lanjutnya dilanjut oleh teman saya, Afri. Next, Bang. Program promotif. 1. Ada safety talk atau safety meeting. 2. Olahraga atau senam kesegaran jasmani setiap pagi. 3. Perilaku hidup sehat dan bersih. 4. Pencatatan dan pelaporan jika terjadi kecelakaan. 5. Poster-poster kesehatan kerja. Next. Program preventif. 1. Pemberian vitamin. 2. Penyediaan dan penggunaan APD. 3. Pemantauan dan pengendalian lingkungan kerja. 4. Pemberian asupan makan sesuai kebutuhan gizi. Baik, selanjutnya silakan lanjutkan. Bintang. Medical check-up merupakan pemeriksaan kesehatan rutin yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pekerjanya. Pemeriksaan kesehatan harus disesuaikan dengan risiko yang terdapat pada tempat kerja. Misalnya, ketika terdapat kebisingan di tempat kerja, maka harus disediakan audiometri ketika ada banyak paparan kepada pernapasan, maka seharusnya dilakukan pemeriksaan spirometri. Next. Pengukuran tingkat ergonomi proses kerja. Faktor ergonomi adalah faktor yang mempengaruhi aktivitas tenaga kerja disebabkan oleh ketidaksesuaian antara fasilitas kerja yang meliputi cara kerja, posisi kerja, alat kerja, dan beban angkat terhadap tenaga kerja. Tempat kerja yang tidak memperhatikan faktor ergonomi dapat menimbulkan penyakit akibat kerja ataupun kecelakaan kerja. Faktor ergonomi dapat dimulai dengan analisa risiko ergonomi menggunakan rula, reba, dosa, ataupun alat penilaian yang lain. Kemudian, berdasarkan analisa, kita dapat melakukan tindakan perbaikan dalam hal ergonomi. Next. Ya, silakan untuk selanjutnya didiskusikan oleh Saudara Joni Lontara. Ya, selanjutnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dilakukan dengan berbagai fasilitas, antara lain. 1. Pertolongan pertama pada kecelakaan. P3K merupakan pertolongan pertama yang harus diberikan segera kepada korban kecelakaan dan penyakit mendadak dengan cepat dan tepat. Sebelum pertolongan yang lebih lengkap diberikan oleh
dokter atau petugas kesehatan. 2. Poliklinik. Pemberian klinik kesehatan bagi tenaga kerja yang buka setiap hari kecuali hari Minggu dan hari libur kerja. 3. Tenaga medis. Tenaga medis terdiri dari dokter perusahaan dan perawat. Next. Upaya perlindungan tenaga kerja. Monitoring dan pengukuran lingkungan kerja. Monitoring lingkungan kerja berupa monitoring kebersihan area kerja, kesehatan area kerja, serta hygiene dan sanitasi industri perusahaan. Fasilitas kerja. Fasilitas yang disediakan seperti alat pelindung diri, kamar mandi, toilet, air minum, makan, dan lain-lain. Pemberian intensif bonus seperti tunjangan hari raya, jaminan hari tua, santunan duka cita tenaga kerja, berbagai macam cuti, dan lain-lain. Dilanjutkan, Andre. Ya, ada yang ingin bertanya dengan presentasi kita? Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Ya. Ada yang ingin bertanya? Ya, nih saya ingin bertanya. Saya Muhammad Tafazza Putra dari kelompok 7 kelas B. Tadi kan di program promotif kan ada safety talk ya. Safety talk sendiri itu dilakukan berapa kali sih di perusahaan? Atau safety talk sendiri itu dilakukan pada saat ada kecelakaan di perusahaan tersebut atau tidak? Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Pak. Izin menjawab. Safety talk sendiri di perusahaan dalam program ini dilakukan setiap 1 minggu sekali yang dibarengi dengan evaluasi mingguan. Kemudian ada safety meeting-nya. Untuk safety meeting itu dilakukan 6 bulan sekali atau 2 kali dalam 1 tahun untuk melakukan evaluasi yang cenderung untuk melakukan perbaikan-perbaikan di bidang K3 di perusahaan. Dan safety talk sendiri setiap paginya dilakukan juga, yaitu dengan briefing selama kurang lebih 10 menit sampai paling lama yaitu 30 menit. Itu dilakukan 2 kali sehari, pagi dan setelah kerja, untuk melakukan evaluasi lebih dalam tentang K3 di bagian-bagian proses kerjanya sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Izin bertanya. Saya Bagas Abu Raffi dari kelas B. Mau bertanya tentang tadi yang program preventif. Nah, di situ kan disebutkan pemantauan dan pengendalian lingkungan kerja. Nah, itu dilakukannya setiap kapan dan berapa kali? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Dalam program preventif ini ada pemantauan dan pengendalian lingkungan kerja. Untuk berapa kalinya atau kapan dan ininya itu dilakukan, yang pasti adalah 1 hari pasti selalu dikontrol dan dipantau. Untuk berapa kalinya kita tidak tahu, bukan tidak tahu gimana, tapi karena sistemnya itu adalah petugas kami mengitari tempat kerja untuk memantau dan mengendalikan. Ketika ada sesuatu yang janggal, maka tim kami akan datang dan melihat dan memantau, kemudian mengendalikan lingkungan kerja tersebut untuk lebih aman untuk ditempati oleh pekerja untuk bekerja. Untuk lebih detailnya mungkin
dalam satu hari itu kami selalu melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan kerja agar pekerja selalu merasa aman dan terlindungi dari bahaya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi? Apa sudah cukup? Izin bertanya dong. Oh Saya iya, siap. Saya Pak Yandrian dari manajemen kelompok kelas B. Di program preventif tadi ada penyediaan dan penggunaan APD. Nah, untuk penyediaan APD itu siapakah yang menyelenggarakannya? Apakah perusahaan itu menyediakan APD untuk pekerjanya ataukah pekerja itu membeli APD sendiri? Terus untuk APD sendiri bagaimana cara perawatannya agar supaya APD itu tetap bagus dan bisa dipakai dengan waktu yang lama? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Wahyu. Untuk penyediaan dan penggunaan APD, perusahaan yang penyediaan tersebut disediakan oleh pihak perusahaan. Untuk lebih detailnya mungkin ketika ada yang diperlukan, mungkin itu bisa datang dari pihak pekerja untuk meminta penyediaan APD yang lebih lagi ke perusahaan. Untuk perawatannya di perusahaan batu bata ini, APD yang digunakan yaitu APD 1 kali pakai atau tidak dipakai untuk lebih lanjut untuk waktu yang lama. Jadi APD yang digunakan setelah bekerja langsung dibuang dan menggunakan yang baru di hari selanjutnya. Untuk APD yang lain seperti sepatu bot atau helm, kami selalu melakukan perawatan-perawatan yang dilakukan setelah bekerja, yaitu dengan membersihkan alat tersebut atau menaruh alat tersebut di tempat yang aman dan tidak rusak. Dan APD sendiri yang lain ditaruh di tempat yang sudah disediakan oleh pihak perusahaan agar lebih mudah dalam menaruh APD tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sepertinya sudah cukup ya. Kami tutup presentasi kami. Mohon maaf ada kekurangan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.